Oke, jadi kalau tadi Bro Suma bilang Amsal pasal 3 ya, itu didikan antara ayah dan ibu, antara orang tua dan anak. Ya itu memang ada itu anak dan bapak ya. Tetapi bapak di situ tentunya orang tuanya yang asli, mama dan papa. Tetapi kalau di kitab-kitab yang saya sudah bacakan tadi, kitab Ulangan, Mazmur, Yesaya, Yeremia, Maleaki itu disebut apa? Bapa. Allah itu sebagai Bapa. Kemudian Anda katakan bahwa Muslim tidak menggunakan lagi Bapa, oleh karena jangan-jangan nanti ada anak ya, anak yang mengaku anak Allah. Ya, itu sebetulnya alasan yang tidak tepat karena memang kan di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat yang mengatakan bahwa Allah itu Bapa. Ya, hanya nabi-nabi yang dahulu kan memang Allah yang disembah oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub kan beda dengan Allah yang disembah oleh Muhammad. Muhammad kan hanya diperintahkan menyembah Tuhan Mekah, ya Ka'bah. Itu kan beda sekali. Sedangkan firman Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku, jangan ada Allah-Allah lain. Kan itu memang sudah terbukti di zaman dahulu ada Allah-Allah yang dari bangsa-bangsa kafir. Itu sebabnya nasihat firman Tuhan jelas sekali jangan kita menyembah pada Allah-Allah yang lain. Sedangkan Muhammad kan hanya diperintahkan untuk menyembah Allah Tuhan Mekah. Dan memang beda sekali brother kalau Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dengan Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad. Karena di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 saja sudah berbeda. Ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub menciptakan manusia dari debu tanah. Sedangkan Allah Tuhan Mekah menciptakan manusia dari apa? Tanah liat, lumpur kering. Ini sudah beda sekali. Debu tanah dengan lumpur kering. Apakah sama? Demikian juga Allah Abraham, Ishak dan Yakub menciptakan binatang, ya, menciptakan segala binatang hutan dan segala burung di udara itu dari tanah. Kejadian 2 ayat 9. Sedangkan Allah Nabi Muhammad di dalam Al-Quran An-Nur pasal 45 menciptakan semua jenis hewan dari air. Apakah itu sama? Kalau misalnya Allah yang sama ya. Kalau misalnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu sama dengan Allahnya yang disembah oleh Muhammad. Penciptaannya sudah berbeda. Kemudian Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberikan satu tanda sebagai hari perhentian, yaitu hari Sabat. Sedangkan Tuhannya Muhammad tidak pernah menyentil akan hari perhentian itu sebagai hari Sabat. Saya kira itu saja. Terima kasih. Izin Bang Zuma, izin boleh? Iya, silakan. Oke ya. Oke, ini ini pengikut jalan yang lurus sekarang dari tadi bicara bapak, 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 lalu membandingkan dengan kata Allah yang ada di dalam Al-Quran. Bapak itu dari bahasa apa sih? Ya kan? Kalau misalkan kita lihat di dalam Bible, itu bukan bapak tapi Theos. Kalau kita lihat di dalam Taurat, itu bukan bapak tapi Yod-Heh-Waw-Heh. Jadi bapak itu adalah adanya di dalam kitab terjemahan kamu. Lalu katanya beda ya. Allah yang disembah oleh Bani Israel dan Bani Ismail itu berbeda. Sekarang kita lihat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apakah kamu Tuhan manakah yang akan kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, Tuhan yang kami sembah, Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishak, ya, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kami hanya tunduk kepadanya. Jadi apa yang dikatakan di dalam Al-Quran ini sama dengan apa yang kalau kita tanyakan kepada orang Yahudi, Tuhan siapakah yang kamu sembah? Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Ishak dan Ismail. Nah, kenapa di sana tidak disebut nama Ismail? Ya karena kitab-kitab terjemahan ini memang ingin mengeliminasi yang namanya Hagar dan Ismail. Contohnya di dalam kitab Kejadian 17 yang sebetulnya di sana anak yang dijanjikan dan anak yang diberkati adalah Ismail. Tetapi berusaha untuk dihilangkan dengan dikatakan bahwa kitab Kejadian 17 ini tidak berbicara tentang Ismail. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 17 ayat ke-20 itu berbicara tentang Ismail. Ayat 21-nya baru tentang Ishak. Apa kata Allah? Dan perjanjianku dengan Ishak akan kuadakan setelah dilahirkan Sarai bagimu tahun yang akan datang. Sama seperti ini juga.
maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah mengubah kitab mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri dan mengatakan ini dari Allah dengan tujuan untuk menjual dengan harga yang murah. Padahal di dalam kitab Kejadian 17 syarat akan distorsi, di mana ayat untuk Ismail dikatakan untuk Ishak, di mana ayat untuk Hagar dikatakan untuk Sarai. Nanti kita akan buka. Kalau nanti Om Pohot memberikan waktu, kita bahas kitab Kejadian 17. Jadi sekali lagi kembali mengenai masalah Bapak, itu bahasa kitab Anda, kitab terjemahan, ya kan? Original teks dari Bible. Tidak ada kata Bapak juga. Adanya Theos. Kalau kita gunakan Tanak atau Taurat Musa, Nefim, dan Ketuvim, tidak ada Bapak juga. Adanya Yotevave atau Hasem. Tapi kami umat Islam telah diberitahukan oleh Allah, telah dikabarkan oleh Allah. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat keempat, Allah berfirman, kami tidak akan mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Jadi pada saat Allah berfirman kepada Moses atau kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Atur atau di Gunung Tursina, Allah berfirman dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa. Begitupun pada saat Allah berfirman kepada Nabi Muhammad saat di Gua Hira, Allah menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad dengan bahasa kaumnya Nabi Muhammad, tidak dengan menggunakan kata Bapak. Bapak itu yang ada, cuman ada di kitab Anda saja, kitab terjemahan. Begitu loh, silakan. Silakan. Jonathan yang di bawah ini baru masuk. Jonathan, silakan. Halo. Salam Baruch Hashem Baruch Adonai Eloheinu melech haolam. Bapak Poot, gimana kabarnya Pak Poot? Silakan. Iya. Lagi bahas apa ini Pak? Tentang nama Yesus. Tentang Yesus, teks aslinya perjanjian Injil, Alkitab, teks aslinya perjanjian, perkataan-perkataan Yesus, bahasa Ibrani. Halo? Ibrani. Oh Yesus. Perkataan-perkataan Yesus. Iya Pak. Iya Pak, saya dengar Pak. Oh iya, dalam bahasa Ibrani itu Yehoshua. Dalam bahasa Aramaik Isho, dalam bahasa Arab Isa. Bahkan kalau kita lihat di dalam Matius pasal 1 ayat ke-1 sangat Pak, jelas bahwa maksud dari Bang Suma begini. Iya, gimana ini saya baru gabung, saya enggak tahu ini. Terjemahan bahasa Perjanjian Baru yang Yunani ini, apakah ada terjemahan bahasa asli sesuai dengan apa yang Yesus perkatakan pakai bahasa Ibrani? Silakan Bang, silakan. Halo? Oke, saya baru gabung ya kan. Ya. Untuk saya baru gabung. Sebentar Pak Dance. Saya jawab. Biar saya tahu alurnya. Tunggu Pak Dance, nggak lama, bentar. Silakan. Ya. Jonathan. Ini berbicara atau sedang membahas tentang nama Yesus begitu? Perjanjian Baru, karena Yesus kan pakai, ketika dia melayani dia pakai bahasa Ibrani, yang maksudnya Bang Suma, apakah ada teks bahasa Ibrani sesuai dengan apa yang Yesus perkatakan untuk perjanjian New Testament, Matius sampai Wahyu? Coba Pak Dance dulu, Pak Dance. Saya masih belum mudeng, masih belum paham apa yang dibahas ini. Nanti setelah Pak Dance, silakan. Iya, silakan Pak Dance. Mohon maaf ya, saya baru. Silakan Pak Dance, Koka RS. Oke. Saya mungkin tidak perlu menunjukkan data, kecuali diizinkan karena segala sesuatu saya lakukan pakai data. Mari kita melihat dari latar belakang. Pada zaman para rasul-rasul dijajah oleh Romawi kuno. Sedangkan pendudukan Yunani kurang lebih 200 sebelum Yesus dilahirkan.
Lalu selanjutnya, para rasul-rasul itu orang Ibrani. Sedangkan publikasi umum menyatakan bahwa para penulis asli menulis dalam bahasa Yunani. Itu penipuan besar. Kenapa demikian? Karena para rasul-rasul itu adalah orang Ibrani. Bahasa Ibrani yang dipakai pada saat itu. Waktu itu Yesus berbahasa Aramaik. Jadi ketika tulisan-tulisan Ibrani yang dicatat, ditulis langsung oleh para rasul, dikumpulkan, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu betul. Kalau ada pertanyaan, Alkitab Perjanjian Baru pertama-tama ditulis dalam bahasa apa? Bahasa Yunani. Tetapi sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu berbahasa asli tulisan para rasul-rasul dalam bahasa ibu mereka, yakni bahasa Ibrani. Ingat, pada zaman itu penjajahan Latin atau Romawi. Jadi bahasa Yunani dilarang pada saat itu. Demikian. Baik, saya tambahkan sedikit. Kenapa tadi pertanyaannya itu kami Muslim itu tidak menggunakan kata Bapa ya, atau di dalam Asmaul Husna tuh hanya kata Av atau Ab yang dihilangkan. Kenapa seperti itu? Karena jika dilihat, inilah perbedaan antara definisi Bapa antara Yehud dengan Kristen, di mana Kristen itu sudah mendegradasi makna Bapa menjadi seperti apa? Kita lihat di sini. Oke. Izin host sebentar, besarkan. Silakan. Oke. Yohanes 3 nomor 16. Karena begitu besar kasih ilah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sebuah translasi yang halus ya. Kalau kita lihat di King James Version nomor 6, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Anak yang dilahirkan. Ya, Tuhan kalian tuh melahirkan. Karena dia melahirkan anak, dipanggilnya dia Bapa. Itu yang kami tolak, itu yang kami tentang, bahwa Tuhan kami tuh lam yalid walam yulad. Tidak dilahirkan juga tidak melahirkan. Ini karena ini nih. Jadi sebabnya kenapa kita di Islam itu tidak memanggil Tuhannya Bapa, maka kami itu akan membiarkan kesalahan Kristen. Kenapa Kristen itu memanggil Bapa? Ya karena ini dia melahirkan Yesus. Bisa dilihat di sini, that he gave his only begotten son, anak yang dilahirkan. Ya, Tuhan kalian tuh ngelahirin. Ya. Itu kurang lebih dari saya. Silakan yang lain. Oke, silakan. Jalan lurus. Oke. Halo. Jadi sebetulnya di dalam kitab Perjanjian Lama memang sudah dinyatakan ya, mereka juga memanggil Allah itu sebagai Bapa. Jadi jangan Ibu siapa tadi, Ibu Michiko mengatakan itu hanya di terjemahan kami. Baca bahasa aslinya juga tetap Father ya, Bapa. Kemudian kalau Anda bilang kami sudah mengubah-ubah, siapa yang mengubah? Di dalam kitab Perjanjian Lama saja ya, yang sudah diakui oleh orang Yahudi bahwa yang akan dikorbankan adalah Ishak, bukan Ismail. Jelas-jelas juga sudah tertulis di dalam Alkitab ya, yang akan dikorbankan oleh Ibrahim adalah Ishak, anaknya yang kekasih, anak perjanjian. Kok tiba-tiba di Al-Quran Anda yang tidak jelas juga, tidak disebutkan di situ. Waktu itu Ibrahim cuma bermimpi bahwa dia akan mengorbankan Ismail, tetapi belum terlaksana karena baru mimpi. Tetapi di Alkitab kami sudah jelas-jelas yang akan dikorbankan adalah Ishak, dan itu orang Yahudi sudah mengakuinya. Berarti kan beda. Itu saja sudah beda. Kemudian tadi Pak Dance mengatakan bahasa Alkitab itu ya, waktu itu memang bahasa Yunani adalah merupakan bahasa lingua franca, bahasa internasional
Makanya Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dan akhirnya diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia ini. Jadi saya kira kalau mengenai bahasa itu tidak masalah, ya, karena itu kan diterjemahkan supaya orang bisa paham. Bagaimana kita menggunakan bahasa Yunani sedangkan bahasa Yunani bukan bahasa kita? Bagaimana kita bisa paham? Sama dengan orang-orang yang memeluk Islam. Al-Quran mereka dari bahasa Arab. Coba Anda baca Al-Quran Anda di Papua yang mereka tidak bisa bahasa Arab dan tidak diterjemahkan. Pastilah mereka tidak akan memahami Al-Quran itu. Berarti kan ketika mereka sampai di sana, para dai-dai mereka akan terjemahkan. Berarti ya terjemahan juga. Kecuali mereka tidak terjemahkan, ya itu memang bahasa asli. Tapi kan ketika mereka tiba di pelosok-pelosok, mereka menerjemahkan Al-Quran itu. Berarti kan mereka juga umat terjemahan, sama dong. Itu saja. Sedikit host. Linda, tanggapin dulu bentar. sedikit deh. Saya mau tanya dulu sama Pak pengikut jalan lurus. Menurut saudara, apakah terjemahan dari sebuah kitab itu adalah firman Allah? Misalnya, Yesus menerima firman dari Tuhannya dalam bahasa Ibrani. Kemudian Paulus menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Apakah bahasa Yunani yang ditulis oleh Paulus ini adalah firman Allah, firman Tuhan? Silakan. Ketika itu diterjemahkan, itu adalah firman Allah, tetapi sudah dialih bahasakan. Nah, sekarang saya tanya, semua ucapan Allah ketika dia diterjemahkan itu adalah firman Allah. Oke. Ya. Jadi Anda mengatakan bahwasanya bahasa Yunani, misalnya ketika firman Tuhan itu datang dalam bahasa Ibrani, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Orang yang menerjemahkan ini itu adalah orang yang kemudian mentranslate dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Apakah bahasa Yunani ini adalah firman Tuhan? Itu adalah firman Tuhan. Ketika diterjemahkan itu pastilah firman Tuhan. Karena kalau dari tidak merubah makna. Kalau dari bahasa Yunani, ke bahasa Belanda, apakah bahasa Belanda aja ini juga firman Tuhan? Firman Tuhan. Semua ucapan Allah ketika diterjemahkan dalam bahasa apapun, bahkan bahasa daerah, itu adalah firman Tuhan. Betul. Berarti ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, betul. Kalau firman Tuhan tidak kenapa bisa disangkal itu, bro? Kenapa kalau firman Tuhan direvisi? Kenapa? Apa yang direvisi? Kenapa kalau firman Tuhan direvisi? Saya tanya, kenapa kalau firman Tuhan kenapa direvisi? Bahasanya yang direvisi. Tadi katanya firman Tuhan. Kalau dia firman Tuhan kenapa direvisi? Karena bahasanya direvisi. Saya mau tanya. Tadi katanya firman Tuhan direvisi, brother. Enggak, saya tanya dulu. Kenapa kalau firman Tuhan kenapa direvisi? Karena menyesuaikan dengan bahasa setempat, itu salah satu. Kemudian saya mau katakan, Al-Quran juga direvisi. Gimana ceritanya? Kepada Prof. Minim Siri, ya. Apa coba buktikan? Direvisi, mana buktikan. Anda itu diproduksi pada tahun 1924. Iya, mana buktinya direvisi? Zaman internet, brother. Mana? Buktikan direvisi. Anda tinggal klik saja Prof. Minim Siri. Anda tinggal apa di sana? Prof. Minim Siri. Apa yang direvisi di sana? Al-Quran itu direvisi dan diproduksi tahun 1924. Ada yang timbul perdebatan, ada yang mau ditambahkan, ada yang ditiadakan. Apanya? Bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya? Bahasa Arabnya tentunya. Di mana datanya? Coba tunjukkan. Iya, coba tunjukkan datanya. Oke, sebentar ya, saya carikan. Oke, baik. Saya carikan. Yang lain lanjutkan. Nanti saya mau carikan dulu. Oke, baik. Yang lain lanjutkan. Bang Des sambil nunggu aku ini ya nyala dulu ya, nggak apa-apa. Om. Silakan. Om.
Ya, izin ya. Jadi tadi ada kecurangan di sini ya pada saat Oh, boleh mengikuti saya jalan lanjutkan? lurus. Boleh saya lanjutkan? Oke, silakan. Boleh saya lanjutkan? Open cam aja, revisiannya dengarkan ya. di mana? Menurut tradisi, ya, oke. Menurut tradisi, Muhammad mulai menerima wahyu pada tahun 610 sampai ketika dia meninggal tahun 632. Pada tahun 644, 12 tahun setelah Muhammad meninggal pada zaman dinasti Rashidun di bawah kepemimpinan Khalifah Utsman, Al-Quran mulai dikumpulkan dan dikanonisasi. Pengumpulan dan kanonisasi Al-Quran oleh Utsman diperkirakan selesai pada tahun 650, 18 tahun setelah Muhammad meninggal. Setelah Quran versi Utsman ini selesai dikanonisasi, Utsman memerintahkan untuk membakar semua materi Quran yang lainnya, baik berupa salinan lengkap maupun berupa potongan kecil. Dia juga memerintahkan untuk membuat salinan Al-Quran yang baru dikanonisasi itu dan disebarkan ke beberapa provinsi. Tentunya timbul pertanyaan yang timbul adalah, kenapa Al-Quran baru dikumpulkan setelah Muhammad wafat? Mengapa bukan Al-Quran yang Muhammad yang mengkanonisasi Quran? Bukankah Muhammad yang dipercayakan Al-Quran itu sendiri? Apakah Utsman adalah nabi? Apakah Utsman pernah mendapatkan mandat dari Muhammad untuk mengkanonisasi Quran? Siapa Utsman dan kawan-kawannya sehingga mereka Anda lagi ngapain menetapkan ini? bahwa Iyalah, inilah Anda lagi Quran ngapain? yang benar Pertanyaannya aja dan ngebaca lainnya dia. dan bagus dibakar. Anda lagi ngapain ini? Anda lagi ngapain? Kemudian saya mau tunjukkan orang Islam mana? itu perbedaan-perbedaan. Silakan. Nah, ini perbedaan ya. Silakan. Sebelum kita mengetahui apa itu qiraat yang sebenarnya, apa Ya. perbedaan Al-Quran versi Hafs, nah ini perbedaan dulu. Mari kita bedakan dulu. Versi Hafs dan Quran versi Wahab. Ya. Bukan hanya berbeda cara bacanya, tetapi Ya. juga beda makna atau beda arti. Ya. Beberapa perbedaan antara lain Quran versi Hafs dan versi Bang, nggak usah pakai sumber Warsh. dari kekristenan, Bang. Di dalam Al-Quran Aduh. tidak ada yang namanya kanonisasi, Bang. Aduh, ini tinggal di search. Makanya Bahasanya aja pada prof kanonisasi. yang ahli Al-Quran. Kalau Hafs dikatakan you do, sedangkan versi Warsh they do. Wah. Hafs katakan enjoy, Warsh mengatakan instructed. Itu saja sudah berbeda. Jadi, Apa? brother, They do. Ada bacaan Quran they do? Ada. Di mana itu? ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Nggak, Inggris. saya tanya dulu. They do itu apa? Apa itu they do? Artinya, Mana ada? Abjad apa ini? Dalam Tunggu. versi Tunggu, dal Hafs, dengan tanda apa ini? Fathah atau apa? Fathah, kasrah atau apa? dalam versi Hafs mereka menyebut dalam Al-Quran itu dikatakan engkau melakukan, tetapi di versi Apa? Warsh Ngomong mereka apa? melakukan. You saja, engkau dan mereka sudah berbeda itu. Apa ini? Apa? Ya kan? They do. Iya, itu Wadidau. versinya. Jadi itu Mungkin perbedaan. wadidau. Mungkin maksud Anda wadidau. Oke, jadi kalau Anda mau bilang direvisi, Al-Quran juga bro pernah direvisi. Ya, Banyak. silakan aja dengan data-data Anda yang hoax, data hoax. Oh ini sekarang tinggal mau di search. Coba Anda klik itu Prof Minim Siri. Prof Minim Siri. Anda tinggal klik. kenapa dia? Kenapa? Prof Minim Bahwa Siri Al-Quran kenapa dia? pernah mengalami revisi dan editing. Itu Di saja. mana itu? Siapa yang bisa mengimani? Makanya apakah tidak ada penghafal Quran? Apakah tidak ada penghafal Quran? Sampai Anda mengatakan direvisi seenak perut. Al-Quran yang ada di Indonesia dan di Maroko dan di itu beda. Apanya yang beda? Itu Apanya saja yang beda? sudah berbeda. Apanya yang beda? Beda baik pengucapan dan sebagainya ada bedanya. Itu sebabnya ketika ada dengarkan saya. Ketika kemudian Al-Quran itu dibacakan, ketika Al-Quran itu diwahyukan dengan qiraat sab'ah, 7 model bacaan. Oke, bacaan itu dipengaruhi oleh tanda baca. Paham ya? Dan Rasulullah Muhammad SAW mengiyakan ketujuh-tujuhnya. Metode itu diiyakan.
Anda kemudian datang merevisi karena berbeda. Anda ngarang. Sekarang coba Anda buka Yehezkiel 34 nomor 16. Silakan. Bacakan saja. Oke, baik. Baik. Di dalam kitab saudara dikatakan ya, yang ada di Indonesia, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Saya mau tanya kepada saudara, apakah kata yang kuat akan kulindungi ini benar atau tidak? Firman Tuhan atau bukan? Sebentar saya buka ya. Silakan. Di mana? Di mana? Yehezkiel 34 nomor 16. Yehezkiel 34 16. Sebentar. Yang lain mungkin boleh lanjutkan. Yang lain boleh lanjutkan. Sementara saya Yehezkiel 34 16. 16. Oke, sambil nyari Bang, aku lanjut lagi ya. Tadi mengenai Boleh kata tambah dikit bapak nggak? ya. Bentar Bang Moto. Ya tadi mengenai kata bapak, Anda mengatakan kalau katanya orang Kristen menyebutnya bapak, orang Yahudi bapak, ya itu terjemahan. Ya, sementara kalau Anda lihat dari original teks kitab Anda sendiri, di sana dikatakan apa? Theos. Di dalam Tanak atau Taurat Musa apa? Yotewawe di dalam Al-Quran Allah. Bapak itu cuma ada di dalam Bible. Ya, cuma ada di dalam Bible yang versi terjemahan produk LAI. Lalu tadi mengenai Ishak dan Ismail. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Ternyata di dalam kitab Kejadian itu syarat dengan distorsi. Padahal kalau Anda tahu perintah tentang penyembelihan itu terjadinya sebelum terjadi perjanjian kekal. Pada saat perjanjian kekal di kitab Kejadian 17 ayat 21 saja dinyatakan di sana Sarai belum mengandung. Ya, bagaimana yang dimaksud dengan anak tunggal yang dikasihnya itu jadi Ishak? Sementara perintah penyembelihan ini, pengorbanan ini itu turunnya sebelum adanya perjanjian kekal, sebelum adanya perintah sunat. Yahudi saja sudah mengakui, Mbak. Yahudi saja sudah mengakui bahwa yang dikorbankan Ishak, yang akan dikorbankan. Bukan, firman Ishak. Allah itu bukan hanya untuk orang Yahudi. Firman Allah itu bukan hanya untuk orang Yahudi. Yahudi mau mengakui silakan, tapi kita kebenaran firman Allah ya, yang kita firman Tuhan ambil. itu bukan hanya untuk orang Yahudi ya. Catat itu, Bro. Ya, Suma. bukan. Firman itu bukan cuma orang Yahudi. Iya, tapi firman yang datang kepada Bani Israel itu hanya untuk orang Yahudi. Pahami itu. Kenapa? Bukan, maksudnya firman Allah nih ya. Perkataan Allah itu bukan hanya untuk orang-orang Yahudi. Pada saat Allah memerintahkan, Abraham bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ya, dia seorang yang Hanif, dia seorang Muslim. Jadi kalau ada perintah penyembelihan itu kepada Abraham, bukan kepada orang-orang Yahudi. Sementara perintah penyembelihan itu pun terjadinya sebelum terjadi perjanjian kekal tentang perintah sunat. Pada saat perjanjian kekal saja, Ishak belum lahir. Bagaimana mungkin yang sebelumnya itu berbicara tentang Ishak? Waktu perjanjian kekal, baca di dalam kitab Kejadian 17. Dan perjanjianku dengan Ishak akan kuadakan denganmu nanti setelah dilahirkan oleh Sarai bagimu tahun yang akan datang. Sementara perintah tentang penyembelihan anak tunggal yang dikasihinya itu sebelum terjadi perjanjian kekal. Sekarang saya mau tanya sama Anda pengikut jalan lurus. Pada saat ada kata anak tunggal yang dikasihinya, Abraham atau Ismail? Ishak atau Ismail? Walaupun buat umat Islam ini tidak penting-penting banget. Karena apa? Pertama, kedua-duanya adalah nabi yang kita imani. Dan kedua-duanya tidak jadi disunat karena digantikan. Dan yang paling utama justru yang melakukan perintah ini sampai dengan detik ini adalah umat Islam. Umat Kristen hanya sekedar klaim. Bahkan Kristen tidak ada dalam perjanjian itu. Karena perjanjian kekal diikat dengan apa? Dengan sunat. Perjanjian kekal apa yang ada di dalam kitab Kejadian 17? Supaya aku menjadi Allah bagi kalian. Kalian tidak disunat. Berarti Allah kita berbeda. Di dalam perjanjian kekal jelas. Yang menjadikan perjanjian supaya aku menjadi Allah bagi kalian
itu melalui sunat. Bahkan di ayat 14 ditegaskan lagi, barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, tidak mengerat kulit katannya, maka apa? Orang ini harus dimusnahkan dari golongannya. Kristen pertanyaannya, ikut tidak dalam perjanjian kekal ini? Tidak. Artinya memang Allah kita berbeda, tetapi Allah yang disembah oleh Bani Israel dan Bani Ismail terikat dalam perjanjian kekal. Dalam kitab Kejadian dari mulai 17 pasal 17 ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-14 itu terikat untuk Bani Israel dan Bani Ismail. Kalau pengikut Paulus atau Bani Paulus saya nggak tahu. Silakan. Oke, silakan buat Uni Rifa, silakan Uni. Mbak, di dalam kitab Lanjut, saya nyimak tertulis aja lagi. Saya boleh tambah sebentar ya. tertulis jelas ya yang akan dikorbankan Iya. Ishak bukan Ismail. Ikut jalan lurus. Kalau Ya itu distorsinya, Yang baru Bang. masuk, Ingat tulis, yang ya. baru masuk. Bunda Uni, ya silakan yang baru masuk, coba. Iya, jadi gini. Di belakang aja dulu, lanjut. Jadi gini, pengikut jalan lurus ya. Tadi kamu iya halo. Iya. Kamu membahas masalah qiraah, biriwayah Hafiz, Hashim, Ad-Duri, Qalun. Nah, kalau kita lihat yang perubahan-perubahan itu sebenarnya kayak begini nih. Izin host untuk dibesarkan sebentar. Siap. Itu namanya di sini Tikun Soferim. Ya. Tikun Soferim. Ya, Tikun Soferim. Istilah dari literatur Arabi yang berarti mengkoreksi perbaikan para ahli Torah dan juru tulis koreksi dan mengacu pada perubahan susunan kata dalam Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim secara berurutan untuk menjaga kehormatan Tuhan untuk alasan serupa. Saat ini ungkapan Tikun Soferim juga dapat merujuk pada salinan 5 kitab Musa, berarti Hamisah Hamsah Torah. 5 kitab Musa ini digunakan untuk menyalin gulungan Torah darinya. Nih kita lihat. Nah, Suisal 11. Nah, di sini dikatakan wa Abraham adenu omat livni yudhe wafe Hashem. Ya. Passage according to Mesorah text. Pasal atau ayat menurut Mesorah, naskah Mesorah. Nah, suppose original teks harusnya teks yang digunakan di dalam original teksnya di sini wehi adonu omat levni Abraham. Ya, ini adalah perubah. And Adonai yet stood before Abraham. Siapa sih yang mengautorisasi perubahan ini? Rabbi Shlomo ben Yitzhak dan Ben Asher. Ben Asher ini yang nanti menulis Mesorah. Ya. Dan ini pertanyaannya Muslim akan timbul. Perubahan-perubahan dalam Torah apakah diotorisasi langsung oleh Moshe? Nah ini kalau kami yang namanya qiraah itu mutawatir, sanadnya sampai langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sekarang kita lihat seperti apa sih contohnya qiraah. Nah, kalau Semitik itu terkenal dengan berkabilah, bersuku-suku. Nah, sayangnya Kristen itu tidak mengetahui hal-hal seperti itu, yang simpel-simpel seperti itu. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya kalian juga punya loh. Ya. Di sini dikatakan lahen malka milki yisfar. Nah, di sini ada tanda kurung. Di sini alik. Dan di sini alak. Nah, Askenazi menggunakan kata alik. Sephardim, Yahudi Sephardim itu menggunakan kata alak. Ya. Di sini digunakan kata apa lagi? Wehataik. Di sini dikatakan lagi wehataak. Ya. Jadi inilah perubahan-perubahan dialek antara contoh Sephardim, Askenazi atau suku-suku yang lain. Nah, ini dinamakan varian teks. Yang penting sores atau masdar atau akar katanya tidak berubah, yang berubahnya tasrif. Ya.